Shalom Bapak Ibu Saudara, di hari kedua di tahun yang baru ini, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk tahun yang baru. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaanmu di tahun yang berlalu. Kami hendak melangkah di tahun yang baru ini bersamamu dan di dalam tuntunan firman-Mu. Hati kami terbuka untuk dipenuhi firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari kedua di tahun baru ini diambil dari Kidung Agung pasal 1 ayat 9 sampai dengan pasal 2 ayat 7. Dan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca hanya pasal 2 ayat 7 saja. Demikian. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Bapak Ibu Saudara, ayat ini pertama kali saya dengar ketika saya masih remaja. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Apa maksudnya? Ini adalah salah satu bentuk disiplin diri untuk tidak hanyut pada keinginan atau kebutuhan biologis semata. Pada pasangan yang belum menikah, maka seks dan segala bentuk keintiman fisik harus dihindari. Saya masih ingat seorang pendeta ketika ditanya anak remaja, salah seorang teman saya waktu itu, "Bolehkah saya mencium pacar saya, Pak Pendeta?" Pendeta itu menjawab, "Kamu hanya boleh mencium pipi gentong." Yang kemudian disambut tawa oleh seluruh peserta retreat yang lain. Mengapa enggak boleh? Karena bila aktivitas itu dilakukan akan mengarah pada aktivitas keintiman yang lain. Nasihat pendeta ini sampai sekarang masih saya ingat. Bagi pasangan yang sudah menikah, relasi seks yang indah dan nikmat memang merupakan hak bersama. Tapi seks dalam kenyataannya bukan segala-galanya. Maka disiplin dalam seks penting karena kita bukan binatang yang hanya didorong, yang hidupnya didorong oleh naluri, oleh insting. Kita adalah makhluk mulia, gambar dari Sang Khalik. Dan Dia memberikan kepada kita cinta, seks, dan keintiman untuk tujuan mulia. Bukan semata-mata untuk kenikmatan sesaat, apalagi sepihak. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita selalu sadari bahwa ketertarikan kita pada pasangan kita selalu dikendalikan oleh kekudusan dan kasih yang sejati. Kasih sejati mau memberikan yang terbaik untuk pasangannya dan bukan sekedar mau menerima dari pasangan kita. Dalam perjanjian baru, Kristus sering digambarkan sebagai mempelai pria, sedangkan kita, jemaat, sebagai mempelai wanita. Dalam relasi kita dengan Tuhan juga penting untuk selalu membangun keintiman yang sehat, yang tidak sekedar memanfaatkan keuntungan dari relasi tersebut. Tuhan bukan objek untuk kita jadikan sebagai pemenuh atas segala keinginan kita. Tuhan ingin kita menjalin relasi dengannya yang berfokus pada pribadi. Bagaimanakah hubungan Bapak Ibu Saudara dengan pasangan Bapak Ibu Saudara? Dan bagaimanakah juga hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Mari kita jalani hidup kita di tahun yang baru ini dengan menjalani relasi yang sehat dengan Tuhan, juga dengan pasangan kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru yang boleh kami masuki di hari yang kedua ini. Berkatilah hidup kami dengan kekayaan keintiman relasi dengan Tuhan dan sesama. Berkatilah kebutuhan hidup kami sepanjang tahun ini. Jauhkan kami dari berbagai musibah. Biarlah kami menikmati damai sejahtera-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.